Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Handayani dari kelas 11 TKJC. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang Badan Standarisasi Dunia. Tujuan penggunaan standarisasi aturan dalam komunikasi data atau protokol. Tujuan dari penggunaan standarisasi aturan dalam media komunikasi atau yang dikenal sebagai protokol ini adalah untuk melakukan deteksi pada koneksi media komunikasi data. Hal-hal apa saja yang akan dilakukan untuk menanggulangi kerusakan pada perangkat atau pesan yang dikirim maupun diterima, bagaimana cara mengoperasikan peralatan dalam komunikasi data, dan lain sebagainya. Organisasi Standarisasi Dunia. Di sini saya ingin menjelaskan 18 organisasi standarisasi dunia. Yang pertama ada ITU atau International Telecommunication Union. ITU adalah organisasi yang didirikan pada tanggal 17 Mei 1885 untuk membakukan dan meregulasi radio internasional dan telekomunikasi. ITU merupakan salah satu agensi khusus PBB atau Persyarikatan Bangsa-Bangsa yang bermarkas di Jenewa, Switzerland, di samping gedung utama kampus PBB. ITU ini terdiri dari 3 biro, yaitu yang pertama ada Biro Telekomunikasi atau ITUT, yang kedua ada Biro Radiokomunikasi atau ITUR, yang ketiga ada Biro Pengembangan atau ITUD. Yang kedua ada IEC atau International Electrotechnical Commission. IEC adalah suatu ornop standarisasi internasional nirlaba yang menyiapkan dan mempublikasikan standar internasional untuk semua teknologi elektrik, elektronika, dan teknologi lainnya yang terkait dengan elektroteknologi. Yang ketiga ada ISO atau International Organization for Standardization. ISO adalah badan standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari badan standarisasi nasional setiap negara. Jadi, ISO ini mencakup apa saja standarisasi nasional yang ada di setiap negara. Yang keempat ada IEEE atau Institute of Electrical and Electronics Engineers. IEE adalah sebuah organisasi profesi nirlaba yang terdiri dari banyak ahli di bidang teknik yang mempromosikan pengembangan standar-standar dan bertindak sebagai pihak yang mempercepat teknologi-teknologi baru dalam semua aspek dalam industri dan rekayasa atau engineering, yang mencakup telekomunikasi, jaringan komputer, kelistrikan, antariksa, dan elektronika. Yang kelima ada ANSI atau American National Standard Institute. ANSI adalah sebuah lembaga nirlaba swasta yang mengawasi pengembangan standar konsensus sukarela untuk produk, jasa, proses, sistem, dan personel di Amerika Serikat. Yang keenam ada ATS atau ArtNet Trade Association. ArtNet mendesain standar High-Speed Local Area Network atau LAN yang disesuaikan untuk aplikasi kontrol real-time antara industri dengan commercial marketplace. Yang ketujuh ada CIE atau International Commission on Illumination. CIE adalah otoritas internasional untuk cahaya, penerangan, warna, dan ruang warna. Yang kedelapan ada DISA atau Data Interchange Standards Association. DISA adalah organisasi yang mendukung berbagai organisasi lain. Sebagian besar bertanggung jawab atas pengembangan standar pertukaran bisnis elektronik lintas industri. Yang kesembilan ada ECA atau Electronic Components, Assemblies, and Material Association. ECA mewakili sektor industri elektronik yang terdiri dari perancang produsen dan pemasok komponen elektronik pasif dan aktif, susunan dan rakitan komponen, serta peralatan dan pasokan elektronik komersial dan industri. Ke-10 ada EIA atau Electronic Industry Alliance. EIA adalah standar Amerika dan organisasi perdagangan yang dibentuk sebagai aliansi asosiasi perdagangan untuk produsen elektronik di Amerika Serikat. Yang ke-11 ada ECMA atau European Computer Manufacturers Association.
ECMA adalah organisasi standar untuk sistem informasi dan komunikasi. Yang ke-12 ada ETSI atau European Telecommunication Standard Institute. ETSI adalah organisasi standarisasi independen nirlaba di industri telekomunikasi di Eropa yang berkantor pusat di Sofia Antipolis, Prancis, dengan proyeksi di seluruh dunia. Yang ke-13 ada FCC atau Federal Communication Commission. Pekerjaan FCC ini mengarah kepada ke-6 goal di bidang broadband, kompetisi, frekuensi radio, media, keselamatan publik, dan keamanan di dalam negeri. Yang ke-14 ada IETF atau Internet Engineering Task Force. IETF adalah organisasi standar terbuka yang mengembangkan dan mempromosikan standar internet sukarela, khususnya standar yang terdiri dari paket protokol internet. Yang ke-15 ada INCITS atau International Committee for Information Technology Standards. INCITS adalah organisasi pengembangan standar terakreditasi ANSI yang terdiri dari pengembang teknologi informasi. Yang ke-16 ada ITI atau Information Technology Industry Council. ITI adalah asosiasi perdagangan berbasis di Washington, D.C. yang mewakili perusahaan-perusahaan dari industri teknologi informasi dan komunikasi. Yang ke-17 ada TIA atau Telecommunication Industry Association. TIA diakreditasi oleh American National Standards Institute atau ANSI untuk berbagai macam produk teknologi informasi dan komunikasi atau TIC, dan saat ini mewakili hampir 400 perusahaan. Yang ke-18 ada CEN atau CENELEC atau European Committee for Electrotechnical Standardization atau European Committee for Standardization. CENELEC ini bertanggung jawab untuk standarisasi di Eropa di bidang teknik listrik. Bersama dengan ETSI dan CEN, ia dibentuk Sistem Eropa untuk Standarisasi Teknis. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang layer OSI. Lapisan dari OSI. Yang pertama ada physical. Physical ini merupakan lapisan dasar, lapisan paling bawah dari semua jaringan dalam model referensi OSI. Lapisan ini berfungsi untuk mentransmisikan sinyal data analog maupun digital. Yang kedua ada data link. Data link ini merupakan lapisan kedua dari bawah dalam model OSI, yang dapat melakukan konversi frame-frame jaringan yang berisi data yang dikirimkan menjadi bit-bit mentah agar diproses oleh lapisan fisik. Yang ketiga ada network. Network adalah lapisan ketiga setelah data link layer. Network layer ini berfungsi untuk menangani masalah jaringan komunikasi secara rinci. Yang keempat ada transport. Transport ini merupakan lapisan keempat pada model referensi OSI dan jantung dari hierarki secara keseluruhan. Yang kelima, ada session. Session ini merupakan lapisan kelima setelah transport layer. Lapisan ini menerapkan suatu mekanisme kontrol dialog antara dua aplikasi. Yang keenam, ada presentation, yaitu lapisan keenam dalam model OSI. Presentation layer melakukan fungsi-fungsi tertentu yang diminta untuk menjamin penemuan sebuah penyelesaian umum bagi masalah. Yang ketujuh ada application. Application ini merupakan layer yang paling atas dalam layer OSI, yang dimana protokol pada lapisan ini secara langsung melayani pemakai dan memberikan pelayanan informasi yang tersebar yang berhubungan dengan aplikasi pengolahan. Jadi di sini ada 7 layer OSI. Kalian bisa baca di sini. Oke, terima kasih. Maaf bila ada kata-kata yang belibet atau kurang dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.